nih? Kayaknya rapi bener nih. Salon. Salon, boleh atuh di mani-pedi. kasih tahu nih teman-teman. Oke, sahabat Gogo, ketemu lagi sama gua Spin dari Gogo Recruit Team. Kita ketemu sama Mbak siapa ini? Bagis sama Blue. Om Blue. Kang Blue ya. Oh, manggilnya Om aja. Ini lagi mau Ngobrol-ngobrol ya. Ngopi-ngopi nih tadinya nih, Kang Blue sama Bagis sama gua nih Gogo Recruit Team. Ya, ngobrol-ngobrol apalah gitu. Ini enggak, tadinya mau ngobrol nanya doang gini, bukan nanya doang, gua mau nanya ini tempat nih asik bener nih. Sebut kayaknya enak nih, emangnya salon bener nih. Ya, salon rumah lah. Udah lama nih salon. Belum setahun sih. Belum setahun? Belum. Boleh dong kasih tahu ke teman-teman sahabat Gogo nih yang di Jakarta, di udara, di darat, di laut. Dari ujung Merauke, dari ujung Sabang sampai Merauke. Siap. Ini nggak apa-apa Bang ya ikut promosi di sini Bang. Salonnya Bagis nih. Oke, siap. Nama salonnya apa? Ntar dikasih tahu deh coba. Silakan. Nama salonnya Ailas Edelweiss. Nanti kalian bisa buka aja Instagramnya di @ailasedelweiss. Ini tempatnya di Bogor, di Jalan Pajajaran, Bantarjati atas. Nanti kalian buka aja Instagramnya. Ada kok di situ kontak personnya ada. Tuh di bawah situ ada IG-nya tuh. Serius ada tuh IG. Langsung ada ya Bang ya? Terus ada. Siap lah. Gampang ditulis deskripsi aja. Deskripsi. Ya, itu. Siap. Gue datang ke sini memang mau ngobrol-ngobrol aja nih, sama pengen tahu nih. Katanya di sini ada salon gitu. Siapa tahu gue juga bisa manicure, pedicure gitu. Boleh. Di Gogo gini ntar make upnya bisa bantu ya, Bisa. Bagis ya. Mau make up dari cantik sampai ke horor juga bisa. Nah, itu dia tuh. Itu ada yang lagi mani-pedi tuh di bawah. Diem guys. Nggak kelihatan Ini guys. luas ngumpet. banget ya, sampai ada 2 km. 2 hektar Bang. Kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Amin ya Allah, doain aja. Teman-teman Gogo, sahabat Gogo, itu dia tuh di salonnya. Oh, sahabat Gogo Bang bilangnya Bang. Iya, sahabat Gogo ini salonnya Bagis ya. Bagis namanya Ailas Edelweiss. Ailas Edelweiss, adanya di Bantarjati, Pajajaran ya, yang jelasnya di Bogor nih. Buat teman-teman yang rumahnya di daerah Bogor bisa Boleh searching tuh. Boleh. Ya buat sahabat Gogo juga yang demen mancing, kabarin aja. Tukang mancing, Kang Blue. Siapa tahu mau cari Channel. bukan channel, cari racikan umpan. Asik. Kalau dia mau mancing kadang suka minta gitu. Tapi katanya nggak boleh. Itu apa sih? Pantangannya, Oh, sahabat pantangan. juga pasti tahu lah kalau misalkan orang mau berangkat mancing, kalau diminta pasti gitu. Ngomong aja mau ngasih, dia mau bakar. Oh, kemarin nih terakhir nih minggu kemarin kalau nggak salah. Tahun baru. Mau mancing ya, sebelum berangkat gua minta, Bro, gua bagi dong nanti ikannya. Alasannya ke gua jangan kayak gitu, pantangan ntar gua benjol Tapi tuh. itu Maksudnya kebuktian loh, pembahasan penyataan. nggak dapet gitu kan. Itu istilah untuk Makanya pemancing. Gua dengar dari temen gua dia malah bakar ikan kata sama temen-temennya. Kurang ajar bener. Belum. Sekarang bayangin. Itu bukan kurang ajar Bang, itu namanya pinter. Enggak, sekarang bayangin kita bayar mancing 350.000. Itu ikan satu pun nggak dapet. Ibaratnya duduk doang bayar. Apes. Itu saking apesnya itu kamunya ini sahabat ini Memang Oh, gitu. sahabat itu dia suka mancing hobinya. Nah kalau untuk Bagi sendiri Apa tuh? hobi atau emang Kalau hobi sih nggak jauh dari kegiatan perempuan sih. Apalagi kan saya sekarang udah ibu rumah tangga ya. Saya make up ya. Jadi harus ya berhubungan sama perempuan lah istilahnya gitu. Ini kan kalau di cerita sahabat Gogo ini kan biasanya sukanya horor, misteri gitu kan, atau Jadi pengalaman ya. ekspedisi pun ada sebetulnya gitu, macam-macam lah. Jadi explorer, jadi random, bebas gitu. Cerita kita mau ngobrol-ngobrol kayak gini sambil santai aja ngopi gitu. Kayak gue nih sambil ngopi. Saya enggak. Masih ngambil ngopi ya. Ngomongin siapa nih yang punya cerita sedikit nih? Kita tadi kan udah ngomongin salon nih, salon kecantikan ya khusus. Tapi gua kalau di salon ini gua takutnya cantik, jangan deh. Cuma gitu. Ntar keluar dari sini langsung pakai bando.
Itu ketawa-ketawa aja nih pojok noh. Bagis punya cerita nggak nih? Kedengeran suaranya dong. Iya bang, kenapa bang? Pengalamannya Bagis nih di Bogor atau di mana mungkin cerita waktu kemana gitu, pergi kemana gitu. Cerita. Ini gue nanya sama yang punya soalnya dulu nih. Asik. Tit sensor. Nggak emang kenyataan. Cerita apa ya? Paling cerita yang bener-bener dibilang nyata enggak, tapi kayak misteri nyata, kayak nyata lah istilahnya gitu ya. Dan itu kerasa banget sama gua gitu ya. Jadi itu waktu kejadiannya di mana? Masih di Bogor juga. Di Bogor. Masih. Jadi gua kan Pepe pulang pergi Jakarta Bogor nih ceritanya. Terus gue mau balik ke Jakarta. Dari Jakarta itu gue naik bis arah Priok ke Baranang. Ini kan ceritanya di Bogor, cuma lu ada di Jakarta maksudnya? Ya, dengerin. Kebetulan emang lagi ada acara di Jakarta mungkin. Enggak, ini cerita di Bogor bang. Jadi perjalanan menuju Jakarta. Jadi ini punya cerita. dan ini tuh kejadiannya misterinya siang bolong. Aneh nggak guys? Besti aneh dong. Anak-anak gaul zaman sekarang bilangnya besti guys. Ya. Besti itu bahasa gaul sekarang ya. Atau dulu mah ada brother itu dipakainya kayak anak boy band tuh siapa? Anak Boy. BTS. Anak-anak TikTok sih Boy. biasanya. Ya betul ya, Bestie Boy bukan? Bukan. Backstreet itu mah. Backstreet Boy itu band. Kapan ini ceritanya sama Bagis? Oh, silakan. Oke, aduh gue merasa tua banget dibilang abang ya gitu. Dibilang abang, dibilang mbak gitu. Gak apa-apa. Yang penting Jawa sama Jawa Barat ya. Bener. Jawa juga. Ya gitu. Jadi ini gue mulai aja ceritanya ya bang ya. Jadi ceritanya itu gue perjalanan itu gue dari Jakarta. Dari Jakarta itu gue ke Bogor itu gue naik bis arah Priok ke. Iya maksud gue tanya dulu gini, lu di Jakarta itu emang kebetulan ada acara atau enggak? Gitu? Jadi gue ada tinggal di Jakarta juga, gue ada tempat juga di sana. Oh iya. Jadi gue PP pulang pergi Jakarta Bogor. Berarti ini ceritanya ketika lu pas mau balik. Ya lagi acara ke Bogor lah istilahnya, gue mau pulang ke Bogor nih karena orang tua saudara gue semuanya di Bogor. Jadi gue dalam perjalanan itu gue naik bis, pas gue naik bis tuh di Cempaka Putih. Gue duduk. Dia taunya Cempaka ini. Oh, gue sih tahu lingkungan Bantarjati doang ya. Iya benar. Karena gue nggak pernah keluar rumah. Tukang mancing. Oke. Jadi ya pas gue naik bis, ceritanya gue naik bis tuh, gue duduk dan biasa ngetem lah gitu kan si bisnya kan. Gue duduk nunggu penumpang lain naik gitu. Terus tiba-tiba nggak lama gue duduk, ada nenek-nenek. Ceritanya itu udah tua banget lah istilahnya, udah bongkok pula gitu. Gue kaget gitu bilang, kok ini ada nenek-nenek, dalam hati gue gitu kan, sendiri, anaknya mana, atau mungkin dia sama cucunya mau kemana gitu kan. Terus gue kasihan kan istilahnya, ya udah. Tapi itu bis udah belum, masih ngetem di Cempaka Putih. Udah belum penuh maksudnya ya? Belum penuh. Jadi kan memang bis yang arah ke Bogor mau masuk tol itu dia biasanya nunggu penuh dulu. Biasanya nunggu penuh dulu bang. Jadi ya udah ngetem dulu lah gitu kan. Terus gua ngeliat si nenek-nenek itu, ya udah gua bilang, "Nek, sini duduk di sebelah gitu." Karena ada gue duduk pas kebetulan di 2 kursi gitu kan, asik 2 kursi. Nyanyi dulu boleh gak bang? Itu lagunya Elvis Sukaisi ya? Bukan. Itu Elvis. Elvis. Nah, jadi mau diterusin nggak nih ceritanya nih? Nggak ada ujung-ujung Hakan Kusia ya itu ya? Meja. Terus udah gitu. Ngintip-ngintip, masuk sini. Semilangnya. Ayo lanjut. Udah ketemu di bis. Gua suruh, gue bilang udah Nek sini aja duduk di pinggir saya, gue bilang kayak gitu. Oh iya Neng, katanya gitu. Duduklah, gue simpen di. Biar sahabat gue biar jelas Kan bahwa ada nggak jelas gitu. Oke, siap. Gue suruh duduk kan di sebelah gue gitu. Terus akhirnya gue ngeliat dia ini bawa bukan bungkusan ya. Jadi dia kayak sarung, samping sarung itu. Entahlah apa itu isinya apa, gue nggak tahu gitu kan. Dan gue nggak mau nanya juga gitu, takut kepo gitu kan. Akhirnya ya udah, gue bilang
Gue diem dulu. Gue tanya dari jalan si bis jalan masuk tol. Ya gue ngobrol sama si nenek ini kan. Gue bilang gini, nenek mau kemana? Gue bilang gitu. Mau ke Bogor, dia bilang gitu. Oh, emang kok nenek sendiri, anaknya mana? Anak saya di Cempaka Putih. Oh, kok nggak minta antar? Dia bilang, ini guys, ini gue cerita, jadi gini, sampai apa ya? Dia tuh kayak bawa apa sih? Kayak bawa kue apa sih? Lebaran bukan? Bukan kue lebaran. Apa kue zaman dulu gitu loh. Kue jadul. Nah pas maksudnya memang dia nggak nyeritain saya dari sini nggak ya? Ya kan ceritanya juga belum selesai bang, sabar bang. Perasaan gue dulu tadi tuh. Oke lanjut. Hah? Iya jadi. Tadi lu tanya dia belum. Iya gue bilang gitu. Anaknya. Aja, gitu. Anaknya emang anaknya kemana? Anak saya di Cempaka Putih lah. Ke Bogor mau kemana nek? Gue bilang kayak gitu. Saya mau ke anak juga. Kok ke anak? Ini guys, sorry ya guys, gue bukan mau ngomongin orang, tapi memang si nenek ini tuh cerita sendiri sama gue gitu kan. Pengalaman ya. Dia bilang ke gue gini, dia ini si nenek ini tuh marah sama anaknya yang di Cempaka Putih. Jadi si nenek itu memang suaminya itu udah nggak ada. Terus gue tanya, kenapa memang maksudnya dia bilang berantem sama anaknya. Karena si nenek ini tuh nggak terima rumah yang di Cempaka Putih itu dijual sama anaknya yang di Cempaka Putih. Rumahnya dia tuh? Ya. Berarti orang Cempaka Putih dong kalau gitu. Iya ya, dong. Bisa. Gua nggak samar-samar gitu sih bang. Ya maklum lah ya, namanya ngomong sama orang tua kan suka linglung gitu ya. Bisa jadi juga dia punya punya rezeki juga, dia beli rumah di sana. Ya kalau ya sampai sedalam itu gua so far nggak tahu banget lah gitu. Intinya gua taunya gitu, ya udahlah gitu. Terus udah gitu, oh gitu iya. Terus nenek anaknya tahu nggak kalau misalkan nenek ini lagi mau ke Bogor, mau ke rumah anaknya juga yang di Bogor. Saya kabur. Waduh, gua gimana? Gue bingung. Masalahnya bikin gue bingung gini. Ini si nenek ini aja. Terus pas dia bilang kabur gitu, gue tanya, emang rumah anaknya itu yang di Bogor di mana? Dia bilang Ciapus. Nih kalau buat orang Bogor pasti tahu deh Ciapus gitu kan. Ciapusnya di mana? Tadi ceritanya Ciapus deh. Ciapusnya di mana gitu kan? Terus dia bilang itu gang apa gitu, lupa lah gue gitu. Bukan lupa, emang ini juga sih gitu. Jadi udah lama banget. Udah ya? Lama, lumayan lama. Jadi sebelah gangnya itu kayak ada bengkel. Dia bilang gitu. Cuman kan gue bingung, yang namanya gang kan kebanyakan ada juga yang ada bengkelnya juga gitu kan. Ya udah. Akhirnya ya udah gue ngobrol panjang lebar sampai gue ditawarin tuh si makanan jadulnya itu apa sih istilahnya? Kayak apa sih? Biasanya kan makanan geplak. Oh geplak. Itu. Mak gue suka bikin tuh yang di Jakarta tuh. Geplak. Terus gue bilang gini, tapi dia pas gue bilang dia mau ngasih ongkos, dia ngeluarin duit. Terus saya bilang gini, dia bilang gini ke gue gitu, ini uang ongkosnya dikasih sama Bu Haji. Lah, kok Bu Haji? Dia bilang gitu. Iya, soalnya kan kalau anak Nek tahu Nek mau ke Bogor, pasti nggak akan diizinin. Saya juga kata si nenek sempat sempat dihalangin sama si Bu Haji. Dia nggak pakai sendal, jadi sendal yang dipakai si nenek itu tuh dikasih sama Bu Haji yang warung itu. Nah udah gitu. Tapi bukan ngejual ya? Ngejual sendal maksudnya gitu? Enggak ngejual. Dia memang pure mau ke Bogor itu mau ke anaknya. Oh. Ya, nah udah gitu. Gue perjalanan gue ngobrol panjang lebar sampai ke stasiun Baranang Siang. Gue turun dong. Jadi beda jalur guys ceritanya. Kalau gue arah ke Pajajaran, nah si nenek ini tuh ke arah Ciapus. Pas jalan itu gue nganterin sampai si nenek ini bener-bener udah diangkot, tapi gue mikirnya gue nggak tega gitu, masa ini nenek udah bongkok udah tua banget. Angkot Ciapus itu yang gue tahu dari Baranang Siang ya, terminal Baranang Siang ya, itu kan mesti agak jalan dulu tuh. Ya memang gue juga lot belakang bang, jadi gue enggak, kalau sekarang kan satu jalur.
dulu 2 jalur itu dulu udah satu jalur. Di belakang aja, lewat belakang. Nah, itu lewat yang angkot nol. Jadi nggak lewat jalan raya. Pulau. Ya, lewat belakang. Pulau. Jadi gua ke belakang Baranang Siang dulu. Nah, di situ kan. Terus gua nggak tega gitu kalau si nenek ini berangkat sendiri. Akhirnya gua tanya nama gangnya. Gua lupa sih waktu itu gangnya apaan. Terus gua nanya sama tukang ojek. Gua bilang, "Bang, kalau Ciapus gang ini di mana?" Kata si tukang ojek, "Oh, di itu Neng, di deket ini. Naik angkotnya angkot apa? Naik 06 ya kalau nggak salah, Ciapus ya? Gue 03. 03 ya? 03. Apalah. Nah, Ciapus itu yang mau ke Curug 03, 04. Yang Gunung Sarjol sana. Ya, 03 lah Ciapus. 03 itu Merdeka. Ya, pokoknya intinya itulah ya gitu. Lupa lah gue juga gitu. Terus katanya harus naik angkotnya itu 2 kali, turun di BTM. Ya. Dari BTM itu lanjut lagi naik angkot. Gua nggak tega gitu kan. Ya udah akhirnya si ojek itu tahu, udahlah Bang, gue bilang gitu. Anterin aja. Kata gua gitu kan, anterin aja. Oh ya udah Neng. Ya udah kan, tapi si nenek ini tuh nggak mau. Dia pengen ditemenin Padahal sama gue. Mau niat bayarin juga kan? Ya, insya Allah Ya, itu ibaratnya pasti lah, ngebantu lah gitu kan. pasti gitu. Terus udah gitu, si nenek ini nggak mau kalau misalkan si nenek ini sendiri alasannya tuh apa? Takut jatuh. Oh mungkin nggak terbiasa. Ya, ya udahlah dengan ikhlas gitu kan. Ceritanya gue nganterin Bang, gue naik motor ojek itu bertiga. Sampai akhirnya itu masuk gang. Enggak, kan ada angkot. Kenapa lu nggak naik angkot aja maksud Enggak, gue gua? kalau naik angkot harus 2 kali, gue takut bingung. Masalahnya kan ini si tukang ojeknya ini dia tahu gangnya. Tahu. Ya, Udah tahu lah dia. udah tahu gitu. Akhirnya ya udah Bang, anterin aja, gue bilang gitu. Toh kalau satu motor bertiga itu kan yang satu lagi orang tua dan nggak mungkin ada polisi lah istilahnya, ngerti lah pastilah gitu. Ya udah, terus udah gitu. Motor lah gue bertiga tuh turun di gang. Pas turun di gang, gue turun, gue pegangin si nenek. Lu kok bisa tahu berhenti di gang itu? Kan tukang ojeknya yang tahu. Bukan gitu maksud gua. Kan gue naik ojek Bang. Ojeknya tahu gangnya, udah tahu. Nama daerah gangnya itu. Ya kan emang dari gue lupa nama gangnya apa. Jadi si ojek ini udah tahu. Daerah ini. Iya, gitu nanya kan. ke ojek, "Pak, tahu gak tujuan alamatnya?" Nah, tukang ojek, "Oh, ini tahu di sini." Nah, makanya itu. Jadi tukang ojek itu udah tahu tujuan. Udah tahu. Udah tahu. Berarti emang si nenek itu emang tahu gangnya. Tahu. Biasanya kan nenek suka Lupa. kan biasanya gitu. Nah udah gitu gue turun di gang yang kata si tukang ojeknya, "Ini Neng turun, gangnya di sini," katanya. Bener gitu, emang di gang sebelah gangnya itu memang ada bengkel. Akhirnya ya udah gue jalan, "Ayo Nek, buru saya anter," gue bilang kayak gitu. Saya bawain kan itu bawaannya lah gitu. Jalan itu pas masuk gang itu kan gangnya kecil ya guys. Tapi pas masuk ke dalam itu karena kehimpit 2 rumah. Bukan rumah sih, kayak ya mungkin bengkel sama satu lagi kayak ruko. Jadi kehampit gitu, tau nggak lo? Emang jalan ke situ ya? Ya emang ke situ. Jalan, tapi pas gue jalan ke situ itu tuh kayak sawah gede banget. Kayak sawah itu kan gede banget gitu kan. Gue jalan, gue bilang gitu. Lah, ini kok ke kebun, gue bilang gitu. Emang itunya gang gitu. Ini rumahnya di mana? Terus gue nanya, "Nek, ini kemana?" "Jalan aja terus." Jalan lah gue ngikutin sarang si nenek. Pada ini. Terus keluarga yang dari udah ngelewatin bengkel sama himpitan rumah itu tuh bukannya penduduk atau apa? Bukan, jadi apa kalau kayak lahan kosong gitu? Bukan lahan kosong. Lahan gitu ya? Padi. Oh, Sawah. Nah, gue bingung, gue bilang kemana ini gitu kan? Ya udah si nenek bilang lurus, jalan aja katanya ke sana. Ya, setapak ada memang ada jalan ke situ. Terus udah gitu apa istilahnya? Gue jalan aja gitu kan. Pas gue jalan tuh gue bingung, gue mau kemana gitu kan. Alhamdulillah gue ketemu sama anak kecil lagi pada main. Gue nanya dulu nih sama si nenek ini. Untungnya si nenek ini tahu tetangganya, kenal tetangga yang deket rumahnya yang di sana gitu kan. Dia bilang katanya,
ibu apa gitu, dia kayak jualan pecel gitu. Bu Itang kali macam. Astagfirullah. Itu udah ngelewatin sawah ya? Udah ngelewatin. Terus gue nanya, gue bilang Belum lagi berarti kan? belum. Awalnya gue ketemu sama anak kecil dulu, itu yang lagi pada main gitu kan. Ada 6 orang kalau nggak salah. Gue nanya, dek tahu nenek ini nggak, kenal nenek ini nggak? Gue bilang, dia rumahnya itu deket rumah bu apa gitu, gue lupa lagi guys karena ini cerita udah lama banget gitu kan. Terus oh iya tahu gitu, tahu. Oh alhamdulillah, gue bilang gitu kan, ada titik terang lah gitu, gue bisa. Enggak sama teman-teman yang emang lagi sendiri ngelewat ya tuh anak ya? Lagi pada main. ketemu temen lagi kebetulan ada anak-anak kecil 6 orang gitu kan. Ya udah gue tanya gitu kan, dia tahu, ya udah gue ngikutin si anak itu, gue bilang kayak gitu. Jadi pas gue jalan, gue nanya ke rumah si ibu itu, ketemu si ibu itu, bener tuh memang. Oh ini mah tapi rumahnya yang di atas sana. Dibilang RT apa sih, RT 4 apa RT berapa gitu, jadi beda. Perkiraan lu di atas sana tuh memang dia nunjukin jauh ya, masih jauh ya? Jauh banget bang, gue sampai bingung, gue keteter, gue nyari angkot. Penduduk itu tuh bukan daerah rumahnya, masih jauh juga ke atas lagi. Tapi kenal sama Kenal, ya? tetangga yang disebut sama si nenek itu, jauh-jauh ada yang kenal gitu. Akhirnya ya udah, gue bilang, oh kesana iya, nanti ke atas aja, ada bendera merah putih. Itu bayangin guys, gue dari jalan gitu, itu jalannya gede banget, itu dari atas ke bawah. Apa sih jalan turunan gitu? Kalau ibarat tuh aspal. Kayak sekolah itu tuh yang di, nah gitu, gitu. Gue dari bawah itu gue balik lagi ke atas guys, karena si ibu itu bilang, gue ke atas, gue nanya lagi, alhamdulillah. Tapi pas gue nanya lagi, ada bapak-bapak lagi di teras. Gue bilang, Pak punten, Bapak kenal sama ibu ini enggak? Saya bilang gitu. Oh si ibu itu, tuh rumahnya belok aja. Itu udah dekat dong. Udah deket. Nah si bapak ini bilang sama anak-anak, ya kan? Bilang sama si anak-anak, tuh anterin tuh ke imah si, pakai bahasa Sunda guys. Anterin tuh ke imah si bu itu, cenah anu deket, iya katanya bilang gitu. Anterin tuh ke rumah itu yang deket daerah sini nih, deket. Jadi ngasih ciri-cirinya nih deket sini. Oh, ini mah orang sini teh, katanya gitu. Oh alhamdulillah, saya bilang saya lega gitu kan. Akhirnya udah di kampungnya, walaupun saya nggak tahu saya mau nganterin ke rumahnya, tapi kan saya sendiri juga harus pulang. Jadi posisi itu udah mau maghrib guys gitu kan. Saya takut orang rumah juga kan worry gitu kan, khawatir gitu kan. Ya udah akhirnya saya minta tolong sama si anak-anak ini. Saya bilang, Dek, tahu kan rumah ibu itu, tolong anterin ini si nenek. Gue bilang gitu kan, anterin si nenek ini gitu. Oh iya teh. Ya udahlah gitu, gue kasih buat beli es. Terus ini tolong bawain ininya, barangnya, gitu. bawaannya tolong dibawain. Terus neneknya dipegangin ya sampai rumah. Oh iya teh katanya. Ya udah guys, selepas itu ya udah gitu, si nenek udah sama anak-anak itu, ya tinggal gua nih yang bingung. Gue nyari angkot, gue nggak tahu itu daerah mana kan, karena gue baru pertama kali banget masuk ke gang itu, ke penduduk itulah gitu kan. Gue nyari, ya udah pas gue nyari ada tukang ojek di situ, ada yang nongkrong tuh di pos. Saya bilang, Pak kalau mau ke jalan raya, mau naik angkot, jalannya kemana? Oh neng kesana aja. Berarti lu bingung ya tuh pas mau balik? Bingung. Gua kan bukan orang situ, jadi gua nggak tahu. Pas turun apa namanya ojek tadi, nggak ngapalin jalan yang lu lalui itu? Enggak. Itu yang bener-bener karena fokusnya nganterin si. Ya, gue ngikutin arahan si nenek aja, mau kemana ya gue ngikutin gitu. Dan alhamdulillah ya, yang namanya gue mau niat baik bang gitu kan, gue mau nolongin kan gitu. Ya Allah maha adil lah, gue ditemuin sama anak-anak yang lagi pada main di situ kan. Dan alhamdulillahnya lagi tuh mereka tuh tahu gitu. Ya udah akhirnya gue jalan, alhamdulillah gue ketemu angkot gitu. Akhirnya BTM, gue dikasih tahu kalau mau ke BTM tuh naik 0 segini gitu. Gue naik dari situ, ya udah gue balik lah alhamdulillah gue ke rumah. Sampai rumah ya gue biasa lah gitu kan,
nggak seling gue sampai rumah, gue masih kepikiran sih, gue mikir gitu, terus si nenek gimana, ya udah sampai rumah bener apa enggaknya, ya kan? Memang penduduk situ kan bagusnya tuh bersyukurnya tuh memang kenal sama tuh nenek kan gitu ya. Kenal. Tapi sebenarnya sih yang dibikin kenal itu karena si nenek ini nyebut nama tetangganya. Oh, Jadi nggak kenal Ya. si neneknya itu ya. Mungkin nggak tahu nama si nenek itu. Karena yang namanya orang tua kan udah tua begitu mungkin nggak pernah keluar. Jadi nggak semua tetangga itu ini tahu ini emaknya siapa, ini neneknya siapa, kan kayak gitu. Ya udahlah, saya mikirnya ya udah gitu. Yang penting gue udah nganterin si neneknya udah mudah-mudahan selamat sampai gitu. rumah gitu kan. Ya gue sih berdoanya berharapnya sih kayak gitu. Tapi insya Allah lah pasti gitu. Tapi akhirnya lu balik nyampe ke rumah juga. Alhamdulillah, Karena gua emang lu berani nanya-nanya juga gitu. Iya. Orang malu mau bertanya gitu kan. Lalu bertanya sesat di jalan. Ya udah, terus ya udahlah gitu. Tapi seling 2 hari abis gua kejadian itu, gua ngantri si nenek 2 hari Wah, kemudian. kejadian lagi nih berarti. Nah, ini masih nyambung sama si Oh, nenek masih itu, halnya si nenek ini? Ya, 2 hari kemudian gue cerita ya, gue tidur, gue mimpi itu. Dalam mimpi itu jadi si nenek ini tuh datang ke mimpi gue. Ya, datang ke mimpi gue gitu kan. Nah, Oh, jangan. yang nggak tahu ya Yang gitu kan. Dulu yang ya Tapi kayak pas begini jangan bukan pas gua dari di mimpi itu tuh gua memang bangun gitu kan. bebas lah komen lu apaan gitu bebas. Gue bilang gini lah, tapi dia berdirinya tuh di depan pintu, dia nggak mau masuk, gue suruh masuk juga. Gue bilang gini, lah nek, ini kan nenek yang gue anter waktu itu, kok ada di sini? Gue bingung, kok dia tahu rumah gue gitu kan? Ya Allah, dalam hati gue udahlah gitu, sini atau nih masuk. Tapi gue nggak nyamperin, nggak di mimpi itu gue nggak padahal jarak gue sama si nenek itu cuma 2 meter doang dari sini ke pintu lah gitu kan, nggak jauh-jauh banget gitu. Kalau memang mau ya, kalau gue dikasih kesadaran ya gue samperin kan gitu. Cuman kan yang namanya mimpi kan bukan kita yang ngatur gitu kan. Ya udah gitu, akhirnya gue bilang sini nek masuk, gue bilang kayak gitu. Kok bisa sampai di sini gitu kan? Tapi dia nggak ngomong apa-apa si nenek itu. Ya udah, pas gue suruh masuk, tiba-tiba dia jalan tapi sambil ke pinggir gitu, jadi kayak ngehalangin dia di balik jendela, di balik pintu memang kebuka lebar. Maksudnya jalan Jadi pintu rumah ini di sebelah, jadi nempel sama jendela, ya kan. Nah si nenek ini di pintu ini jendela nih, ya kan. Nah ini pintu gua dong bang. Nah jadi pas si nenek itu gua bilang suruh masuk, dia malah ke pinggir. Malah iya, bukannya Ngumpet. maju, malah ngumpet. Ya, ke samping, di belakang Yang jendela jendela. Terus udah gitu, tapi di situ dia sambil senyum ke gue, sambil nginin jempol gitu ke gue. Ya udah dari situ. Maksudnya pas dia jalan ke pinggir memang sambil ngacungin jempol ya. Sambil gitu, jadi bisa ngebayangin kali gitu. Gitu. Mungkin jadi si nenek juga ibaratnya kayak gini om, Mau bilang ngasih tahu, makasih gitu apa. maksudnya ke si Mbak Agis itu ngasih Terima tahu kasih mungkin, terima Mbak. kasih dan juga bagus kali dari etikat baiknya. Dia Alhamdulillah. mau nolong orang, Bantu. itu pun mau ngebantu orang tanpa melihat itu orang siapa. Itu kan orang yang tidak dikenal, makanya si nenek itu datanglah ke mimpi dia, datang kayak gitu, jadinya ngangkat Nah dari setelah itu nggak kejadian apa-apa lagi ya, maksudnya. Udah gitu, gue mikir gitu. Pas gue bangun, ini udah mimpi, gue udah bangun tidur, gue kaget bilang astagfirullahaladzim, kok si nenek itu ada di mimpi gue masuk gitu kan. Gue sempat bingung juga, kaget lah gitu. Mau gue tanya ini, pas setelah kejadian yang lu dari awal itu dari Jakarta ke Bogor sampai ke lu balik ke rumah sampai lu mimpiin gitu ya, itu ada kejadian lagi nggak, apa emang udah aja begitu ibaratnya ya, sampai sekarang lu nggak ada mimpi lagi ya? kayak misalkan ada efeknya gitu gimana? Nggak ada sih, cuman ya gue sih mikirnya setelah kejadian si nenek itu datang ke mimpi gue,
gue sih mikirnya gitu ya, yang namanya umur kita nggak pernah tahu ya gitu kan, yang namanya orang tua udah tua gitu ya. Gue sih mikir gini, kalau memang istilahnya yang nggak tahu lah yang namanya umur gitu, ya gue nggak mau mikir negatif sih ya, kalau bisa sih istilahnya panjang umur lah gitu kan. Tapi kan gue nggak tahu sampai ini pas lu di apa namanya, diangkut atau di sebelum naik ojek lu nelfon si Blue, bantuin gua nih ada nenek-nenek. Enggak, gue nggak sempet boro-boro gue mau mikirin nelfon gitu kan. Gue bawa barang aja gue ribet banget bang. Kan kalau emang kayak gitu kan kita fokusnya yang penting ngebantu Iya. nganterin kan ya. Itu aja sih bang, gue jadi cerita yang sampai sekarang sih gue belum nggak lupa gitu. Itu aja. Seru juga ya cerita, cuman ya itu mah Jangan bosen guys dengernya guys. balik lagi ke pemikiran masing-masing lah. Itu maksudnya cerita ini klinik loh, maksudnya ini bukan horor ya, klinik. Bagi gue sih klinik gitu. Jadi nyata ya. Ini real soalnya gitu. Nah, kalau memang ada komen-komen tentang kejadian Mbak Agis ini ya silakan di komen aja di bawah. Pertanyaan. Ntar sekali lagi nih, ntar ibaratnya lu inspirasi sendiri deh, itu cerita apa ya maksudnya ya, kok bisa sampai si nenek itu datang dalam mimpinya gitu, sedangkan si nenek ini nggak tahu rumahnya Mbak Agis itu di mana, kok bisa nyampe. Gue udah 2 kali bang kejadian ketemu nenek-nenek tuh 2 kali. Jadi yang ya juga tuh. ini yang itu yang kedua ya. Yang pertama itu gue diangkot, gue lagi di perjalanan itu hujan-hujan. Ini karena durasi nih, maksud gue lu kalau cerita dari awal lagi lama lagi. Kan maksudnya nggak cerita dari awal. Cuman gue ngasih dari awal ya kan, sudah dari awal. Ntar aja mungkin season kedua ntar bakal gue tanyain lagi nih nenek. Tapi gue tanya nenek sama juga nggak? Beda. Nah, beda berarti ceritanya beda nih. Nanti gue bikin sesi kedua atau part keduanya buat Bagis ya. Siap. Berikutnya sampai sini dulu. Tapi itu ceritanya nggak panjang-panjang banget loh bang, nggak kayak tadi. Tapi penasaran kan? Penasaran nih, makanya dia bikin penasaran. Itu nenek yang mana lagi di ceritanya nih gitu. Nah, itu kan ceritanya beda, bukan Ada yang episode tahu lah, 2. gitu. Nanti gue ceritain lagi, gue persembahin lagi buat sahabat Gogo nih. Gue nih udah waktunya nih, soalnya udah durasi lah. Tapi gue yang mau gue tanyain, per episode dibayar berapa ya? Wah, bang, itu urusannya di belakang lah itu mah. Gak apa, cincai itu mah. Pokoknya tuh gue kontak lah gitu. Nah, sampai sini dulu ya, gue undur diri nih dari sahabat Gogo. Gue ke tim spin. Go. Bang itunya gimana bang kalau gogorigo bang? Nggak ada belum. Kita belum. Nama apa tuh? Yel. Kalau gue sih la ye. Oke, dengan gue spin, Kang Blue, Bagis. undur diri dari acara sahabat Gogo. Itu aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.